Hai guys, senang sekali ketemu lagi dengan Lasus John di Tele Ibadah Sekolah Minggu GKK Indonesia Jemaat Surabaya. Hari ini kita ibadah untuk kelas Mandi ATR. Nah, bagaimana kabar kalian? Wah, Lasus sih percaya kalian sehat-sehat di rumah. Gimana sekolah? Apa masih ulangan UAS atau sudah terima rapot? Ya, terlepas apapun hasilnya, tapi yang penting kalian kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, teman-teman, kita sudah nggak kerasa, kita sekarang sudah masuk ke minggu ke-7 dari seri pengajaran 7 mujizat Yesus dalam Injil Yohanes. Nah, di akhir seri ini lah, saya cuma pengen bahwa kalian ingat bahwa kalian dicintai, bahwa Tuhan sayang sama kalian. Sehingga ketika kalian sudah besar, kalian misalnya nanti sudah kerja, sudah apa, lupa semua, tapi ingat satu hal, Tuhan sayang sama kalian. Kita pujikan satu lagu ini. Kita pujikan Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Nyanyikan nanti kita juga nyanyi lagu Inggrisnya. Bila ku ingat, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bahasa Inggrisnya. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. Dan Lasus John juga ingin bahwa kita belajar percaya dan patuh dengan Tuhan Yesus. Ya, ingat, gampang kok jadi orang Kristen itu. Cukup percaya, cukup patuh dengan apa yang Tuhan sudah tulis di alam Alkitab. Kita nyanyikan lagu ini sampai kita terus ingat-ingat, percaya dan patuh, itu yang Tuhan mau. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya,
pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu yang di sini dan hamba-Mu yang mendengarkan di rumah. Kiranya firman Tuhan boleh bekerja dengan dahsyat. Kiranya firman Tuhan juga boleh disampaikan dengan baik oleh hamba-Mu yang berdosa ini. Masih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang kalian dengar bahwa kita sekarang sampai di minggu ke-7 di dalam seri pengajaran 7 mujizat Yesus di Injil Yohanes. Bagi kalian yang baru join sama kami minggu ini, seri pengajaran ini kita mau menelusuri. Ternyata di Injil Yohanes itu mujizat Yesus ada 7, dan semuanya ditulis secara khusus oleh Rasul Yohanes untuk apa? Supaya kamu yang mendengar, yang mendengar percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ya, kita akan review dulu ya, mujizat apa saja sih yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Mujizat pertama, air menjadi anggur. Yesus menunjukkan bahwa Ia berkuasa, Ia adalah Mesias, dan Ia peduli. Mujizat kedua, kita melihat bahwa ada anak seorang pegawai istana yang disembuhkan. Yesus menunjukkan bahwa Ia berkuasa, Ia lebih dari seorang penyembuh, Dia Tuhan. Mujizat ketiga, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia lebih dari tradisi hari Sabat, Ia Tuhan. Di mujizat keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang, yang menunjukkan bahwa Ia adalah roti hidup, Ia sumber berkat dan Ia sumber hidup. Dan di mujizat kelima kita melihat bagaimana para murid itu terombang-ambing di atas perahu, di atas danau ya. Dan Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas alam. Di mujizat keenam kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dari situ Yesus ingin menunjukkan bahwa apa? Ia adalah terang dunia yang mampu memberikan penglihatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Hari ini kita mau sama-sama mendengar mujizat yang terakhir, mujizat yang ke-7. Mari kita sama-sama buka ya di Yohanes, Injil Yohanes pasal 11. Ini cerita sampai ayat 57. Tapi karena panjang, Lalu John akan bacakan sampai ayat 15. Nah, Lalu John mengundang kalian yang di rumah, ayo dibuka Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Gak usah malu sama papa mama atau sama adik kakak, kita baca sama-sama. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia pasti akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati.
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, kelihatannya cerita ini pernah didengar dulu ya. Lalu kok katanya terdengar familiar. Oh iya, kelihatannya Lause Perik pernah cerita soal cerita ini. Tapi ya, Lause juga percayalah kalian yang mendengar, mungkin sudah ada yang pernah mendengar dari ketika masih Pratama, dari kelas kecil, ataupun dari balita mungkin. Ya kalau masih inget sih. Ya, tapi kalian pernah tahu nggak? Ternyata setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu tanda yang luar biasa. Orang mati bangkit. Tapi ternyata nggak semua loh yang melihat itu percaya. Yang melihat waktu itu kemungkinan ada banyak orang, karena zaman itu ketika ada orang mati, semua itu akan kumpul. Dan ternyata nggak semua, ada yang percaya dan ada yang nggak. Nanti kalian bisa lihat di ayat 45 sampai 46. Ada yang sengaja pergi ke Yerusalem, kenapa? Ngasih tahu orang Farisi, ngelaporin. Tapi itu yang membuat Lause penasaran di sini. Apa sih yang kira-kira membuat mereka itu kok bisa nggak percaya ya? Kenapa gitu loh, padahal udah kelihatan langsung gitu ya. Coba ya, untuk membantu kita berpikir, Lause sudah bawa jaket Lause. Nah, ini namanya jaket berpikir. Aduh, kotor. Udah lama nggak dipakai. Bentar ya, Lause pakai dulu. Iya, tanam jaket sudah dipakai. Nah, sekarang kita berpikir, kenapa Yesus seperti itu ya? Kenapa orang nggak bisa percaya dengan Yesus? Kalau Lause pikir, mungkin ada 3 keraguan di sini. 1, apa benar nggak sih bahwa Lazarus itu mati? Jangan-jangan Lazarus itu epok-epok, bohongan aja. Jadi dia ya cuma tertidur aja. Tapi orang-orang yang melebih-lebihkan mati. Tapi kemungkinan kalau mati, mungkin aja apa rohnya gentayangan. Jadi ya udahlah, dia udah capek, terus akhirnya dia balik lagi. Mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau kayak gitu, berarti Tuhan Yesus pembohong dong. Jadi dia cuma mau kelihatan bahwa dia adalah seperti Allah. Ya. Oke, sekarang kita sama-sama sama Lause John ya. Kita mau lihat di Alkitab, apakah benar Lazarus mati? Apakah benar dia itu nggak hanya sekedar mati suri, terus nanti dia balik lagi? Ataukah apakah benar bahwa Yesus bohong atau enggak? Kita lihat sama-sama ya. Kita teliti, apakah benar bahwa Lazarus benar-benar mati? Nih, kita lihat di ayat 40, di ayat di ayat ke-39 tertulis di sini, Marta ngomong sama Yesus. Ketika Yesus ngomong angkat batu itu, Marta ngomong apa? Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, kenapa di sini 4 hari ngomong bahwa ia sudah mati? Karena gini, ternyata di dalam pengetahuannya orang Yahudi waktu itu, ketika mereka percaya ketika orang mati, arwahnya itu masih gentayangan 3 hari. Kepercayaan mereka ya 3 hari. Nah, setelah 3 hari barusan roh itu pergi entah kemana. Nah, sehingga ketika ngomong di sini bahwa Lazarus sudah 4 hari mati, bahwa kemungkinan bahwa orang Yahudi yang percaya klenik-klenik, yang kepercayaan gitu pun mereka sudah tahu, nggak mungkin Lazarus ini mati suri ataupun mati epok-epok. Dan yang dari sisi biologi kita lihat 4 hari itu sudah cukup buat tubuh manusia itu yang meninggal, mayat itu sudah mulai berbau, sudah mulai busuk. Nggak percaya? Coba deh kalian tidur 4 hari, tapi nggak boleh bangun-bangun ya. Jangan ya, bercanda. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata orang-orang di sana pun itu sudah tahu bahwa apa? Lazarus sudah mati. Nah,
Dan hal ini itu pun juga kalau kita lihat ya, itu juga sejalan dengan apa yang Yesus katakan. Lihat apa yang Yesus katakan kepada Marta di ayat 25-26. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Yesus mengatakan bahwa apa? Aku itu kebangkitan. Secara gampangnya Yesus ngomong, aku itu sumbernya hidup loh. Aku itu sumbernya kehidupan. Bahkan orang yang mati pun bisa bangkit. Dengan membangkitkan Lazarus, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan kalau bukan Allah sendiri, pencipta alam semesta. Dan teman-teman sekalian, dalam mujizat ini ada berapa kali Yesus itu menekankan kepada murid-muridnya untuk apa? Percaya kepadanya. Kita lihat di ayat ke-15 ketika Yesus ngajak murid-muridnya ke tempatnya Lazarus. Yesus ngomong apa? Supaya kamu dapat percaya. Di ayat 25-26 Yesus ngomong sama Marta, supaya percayakah kamu makan hal ini? Bahkan kepada orang banyak yang di situ Yesus ngomong, berdoa kepada Allah supaya semua orang dapat percaya kepada Allah yang mengutus Yesus. Sang sumber kehidupan itu datang ke dunia. Dan ia datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Sebagai gantinya, ia yang harus mati. Ia yang harus memberikan hidup itu. Kita yang awalnya itu mati dalam dosa. Secara rohani kita mati. Tetapi karena Tuhan Yesus mati, sekarang kita bisa hidup. Karena Tuhan Yesus mati, kita bisa hidup. Asal kita percaya kepadanya. Dan teman-temanku yang Yesus kasihi, 1 Korintus 12 ayat 3 juga berkata bahwa gak ada seorang pun yang bisa mengutuk Allah ataupun percaya kepada Allah kok bukan dari Roh Kudus. Percaya itu anugerah. Bagi kamu yang sudah percaya dari kecil, itu anugerah. Kamu bisa percaya. Bukan karena kamu bisa ngomong, oh iya, aku percaya. Enggak, itu anugerah. Nah, bagi kalian yang belum mendengar, yang baru mendengar dan belum percaya pada Yesus, datang kepada Yesus. Ia rindu engkau untuk percaya, berdoa kepadanya. Meskipun engkau di dalam kondisi yang gak bisa percaya, kalau Roh Kudus bekerja dalam hatimu, kamu bisa percaya. Meski kamu dalam kondisi gak bisa percaya, Allah Roh Kudus itu akan membantu kamu untuk percaya. Satu hal lagi nyata dalam kisah ini, bahwa Yesus itu juga pernah datang ke dunia itu jadi manusia dan merasakan penderitaan kita. Lihat di ayat 35. Maka menangislah Yesus. Di salah satu ayat terpendek di Alkitab ini, di cuma 3 kata, sangat kelihatan sekali gambaran bahwa Yesus itu pernah loh di hadapan penderitaan sahabat-sahabatnya Maria, Marta menangis karena adiknya meninggal. Yesus juga menangis. Yesus pernah datang ke dunia, dia pernah merasakan kesusahanmu. Dan karena itu, dia di surga sekarang berdoa kepada Bapa. Dan Allah Roh Kudus ini di dalam hatimu, dia menuntun kamu, menemani kamu menjalani kehidupanmu. Percayakah kamu akan hal ini? Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita mau ayat hafalan dari Yohanes 8 ayat 25 ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Di akhir seri pengajaran ini, Lose mengundang kalian semua yang sudah percaya sama Yesus. Ayo, tunjukkan itu di kehidupan kalian. Baik kalian makan, kalian tidur, kalian berjalan, kalian minum, kalian kerja tugas, kalian bantu-bantu di rumah. Tunjukkan bahwa ya semua ini untuk Tuhan Yesus sekarang. Biarlah kehidupan kalian itu membawa kemuliaan bagi Yesus yang sudah kasih kamu hidup kekal. Ayo, lalu John mendukung kalian
kontekslah sekalian nanti. Setelah kalian mendengar kisah ini, kontekslah sekalian. Diskusi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kehidupan seperti apa sih yang menggambarkan Yesus itu, menunjuk pada Yesus? Nanti Lalu John tunggu cerita-ceritanya, baik dari Lalu sekalian atau ketika kita nanti ketemu. Dan terakhir, kita nyanyi sekali lagi yuk. Bila kau ingat cinta Tuhanku, ingat bahwa Tuhan itu cinta sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami melihat bahwa Yesus adalah Mesias, anak-Mu yang hidup. Terima kasih, selama 7 minggu ini kami melihat bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan. Dan kami rindu Tuhan bahwa sekarang melalui hidup kami, Yesus itu boleh nampak. Mungkin tidak ada mujizat, tapi biarlah melalui keseharian hidup kami, Yesus itu nampak. Tolong Tuhan bantu kami, tolong Tuhan bantu anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya teman-teman, kita sudah selesai ibadah hari ini. Dan John mengingatkan bahwa kita untuk mengisi bejana buat Tuhan. Nah, seperti biasa, Lalu John bawa di sini. Nah, bejana buat Tuhan. Sekarang ambil bejananya. Kita sama-sama ngisi ya, Lalu John juga ngisi loh. Nah, sudah diisi. Ingat bahwa disimpan setiap minggu, dan juga nanti ketika one day kita ketemu, dibawa, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan akhir kata, stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye.